Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Saudara, program Indonesia Update harus kami sela sejenak untuk mendengarkan pernyataan dari juru bicara KPK terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap tersangka kasus suap Harun Masiku, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sudah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK sejak pagi tadi. Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, diperiksa atas status tersangkanya pada suap Harun Masiku pada dua unsur, yakni unsur penyuapan mantan komisioner KPU dan juga upaya ataupun dugaan upaya merintangi penyidikan kader PDIP Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 silam. Semangat ya. Tenang saya. Masih ada yang belum? Baik, silakan rekan-rekan bagi yang mau bertanya hari ini. Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan, maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa, tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Ya, hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, kalau pemanggilan Saudara HK, kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk,
maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka. Sepertinya KPK mulai ada drama deh ya. Gak kayak pas Kompers pertama dulu yang bilang tinggal nunggu jadwal penahanan, kok ini diperiksa lagi, dan bebas lagi. Entah kapan nanti bakalan selesai kasus ini, apa memang ada indikasi buat pencitraan ya? Sepertinya sih tidaklah ya, dan mudah-mudahan sih tidaklah ya. Pemeriksaannya juga bisa dinilai sangat cepat untuk hari ini, apa memang sudah tinggal nunggu jadwal penangkapan saja? Ataukah akan dimintai keterangan lagi nantinya? Kok bisa? Masih saja terus-terusan dimintai keterangan kayak gak ada bosennya? Hahaha. Dari tahun 2023 sampai sekarang diperiksa, dimintai keterangan, diperiksa dan dimintai keterangan terus-menerus, malah jadinya KPK kelihatan kurang profesional kalau begini MAH. Jangan sampai kepercayaan masyarakat pada KPK semakin hilang loh ya. Jangan sampai gara-gara kasus kecil ini malah membuat KPK jadi gak dipercaya lagi, masih banyak kasus-kasus besar yang siap dan harus segera diselesaikan pastinya, malah jadi fokus ke masalah Hasto yang kasusnya bisa dibilang kecil. Saat konferensi pers hari ini juga terlihat KPK mulai berbelit-belit dan banyak alasan, "Hedeo, jangan gitu dong ah, kalau memang bersalah ya harus salah," kata Bu Megawati, "jangan sampai yang salah ternyata jadi benar dan yang benar jadi salah." Apakah KPK sudah mulai ada permainan? Apakah KPK sudah mulai bisa melihat celah? Apakah KPK juga sudah mulai tidak berjalan di relnya? Gak tahu juga saya. Terkait yang dimintai keterangan hari ini adalah dua tuduhan yang sudah ditujukan ke Hasto, yaitu kasus suap dan menghalang-halangi pemeriksaan. Suapnya juga gak begitu gede dan menghalang-halangi pemeriksaan juga gak begitu berat hukumannya. Tapi rasanya seperti sengaja ditunda-tunda ya. Sebelumnya Hasto juga pernah bilang, akan membuka kasus-kasus besar ketika mendatangi KPK. Apakah karena ini ya? Sehingga gak jadi ditahan lagi. Apakah ada kasus besar yang memang dibuka saat pemeriksaan berlangsung tadi, sehingga Hasto sengaja gak ditahan sebagai umpan untuk memancing kasus-kasus besar yang baru? Kemungkinan memang selalu sangat banyak. Logikanya begini, jika memang saat konferensi pers kemarin sudah bilang tinggal nunggu jadwal penahanan saja, kenapa kok tiba-tiba masih gak dipakein rompi orange ya? Saya juga agak bingung ketika ngelihat Hasto mendatangi KPK dengan memakai jas, padahal yang ditunggu oleh masyarakat kan biar bisa dipakein rompi orange, bukan begitu? Kok tiba-tiba bebas lagi? Maka kemungkinannya adalah 1. Hasto memang sebenarnya tidak bersalah, karena gak ditahan-tahan juga, dan masih bisa keluar lagi. 2. Kesalahan Hasto sangatlah ringan, sehingga membuat KPK menjadi dilema untuk melanjutkan kasus ini atau tidak. 3. Ada kasus-kasus baru yang diungkap Hasto saat pemeriksaan hari ini, sehingga membiarkan Hasto keluar lagi untuk membantu KPK menelusuri kasus yang diungkap. 4. Memang sebenarnya KPK tidak niat untuk menahan Hasto, dengan berbagai alasan tentunya. Sebenarnya puluhan kemungkinan juga bisa terjadi, tapi 5 kemungkinan itu saja bisa membuat KPK gak jadi menahan Hasto loh ya. KPK juga bisa menghentikan pemeriksaan dan menghentikan kasus yang sedang diselidiki loh ya. Jadi bisa jadi nanti tiba-tiba kasus ini mendadak berhenti, dan nasibnya Hasto bebas tanpa syarat. Kemungkinan lain dari kemungkinan-kemungkinan yang sudah saya tulis di atas adalah, mungkin saja memang sengaja diundur-undur sambil menunggu kasusnya Harvey Mois yang sedang dilakukan banding oleh kejaksaan, karena ini juga akan berpengaruh dengan keputusan apa yang akan ditetapkan kepada Hasto nantinya. Jika lebih berat atau sama dengan Harvey, pasti akan ada badai hujatan, cacian dan mungkin malah demo yang berjilid-jilid nantinya. Sebelumnya saya sudah pernah mengatakan, dan bertanya, kalau kasus Harvey ini hukumannya sangat ringan, lalu bagaimana dengan kasus Hasto yang tingkat kasusnya lebih ringan banget dibanding dengannya? Ya ini juga sangat mungkin sekali, sambil menunggu keputusan akhir dari kasusnya Harvey, karena jika keputusannya terlihat sangat timpang nantinya, pastinya akan lebih ramai lagi nanti. Sebagai masyarakat, kita tentunya harus tetap sabar mengikuti tahapan-tahapan yang sedang dijalankan oleh KPK, karena KPK juga mungkin gak mau melakukan kesalahan sekecil apapun, dan nanti akan ada panggilan lagi buat Hasto ini ya.
Jadi kapan ditahannya? Ia meneketeh. Hahaha. Pada konferensi pers setelah pemeriksaan Hasto, pihak KPK mengutarakan beberapa alasan diantaranya adalah penyidik masih membutuhkan beberapa waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih belum dibutuhkan sehingga penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan. Setelah itu pihak KPK juga mengatakan bahwa fokus utamanya adalah keterangan saksi Saki. Lah terus apakah statusnya Hasto masih menjadi saksi kah? Kok sampai dipanggil lagi? Segitu dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas. Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.